Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat, dan salam guru penggerak. Bapak, Ibu guru hebat, perkenankanlah saya Muhammad Isa Ansori, JKP 09 dari SMA Negeri 1 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif, dibimbing oleh Bapak Agus Waluyo SPD sebagai pengajar praktek dan Bapak Ferry Misdi SPD sebagai fasilitator. Mempelajari modul 1.4 Budaya Positif merupakan sesuatu yang luar biasa bagi saya. Di modul ini saya mempelajari tentang disiplin. Dalam budaya kita sering memaknai disiplin dengan sesuatu yang dilakukan demi untuk sebuah kepatuhan, sehingga kadang-kala disiplin menjadi sebuah kata yang tidak nyaman. Gajah Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita butuh orang lain atau pihak luar untuk menjadi motivasi eksternal. Dengan kata lain, mereka yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Keterkaitan antar modul. Pada modul 1.4 kita juga mempelajari nilai-nilai kebajikan universal yang juga telah diperkenalkan di modul 1.2, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pada modul ini saya juga belajar tentang 3 motivasi seseorang dalam disiplin. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi ini juga bersifat eksternal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi inilah yang kita harapkan. Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini merupakan motivasi intrinsik. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru.
baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Di dalam modul ini juga membelajarkan saya untuk mengetahui perbedaan hukuman, konsekuensi dari segitiga restitusi. Perbedaan tersebut adalah bahwa disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibentuk atau dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Segitiga restitusi mengajak kita untuk melakukan penanganan kasus atau pelanggaran dengan 3 langkah, yaitu 1. Menstabilkan identitas, mengubah paradigma bahwa murid itu gagal dan menggantikannya dengan paradigma bahwa murid akan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan. Setelah melakukan validasi tentang apa yang sudah dilakukan dan kedepannya memvalidasi alasan apa dia melakukan hal tersebut atau apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kebaikan yang diinginkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat itu sebelumnya itu benar-benar dilakukan atau tidak. Ketiga langkah segitiga restitusi ini menjadi sebuah budaya positif untuk kita lakukan. Demikian penjelasan pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Saya Muhammad Isa Ansori, CGP 9 SMA Negeri 1 Sambit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.